Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Supriyanto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesemangatan dalam kita menuntut ilmu untuk memerangi kebodohan. Semuanya sudah sarapan ya? Sudah. Oke. Anak-anak semua, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama kita awali pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa ya. Bareng baca doanya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni artinya ya Allah tambahkan daku dan karuniakanlah daku kepahaman. Mudahan pada pagi hari ini dalam kita mengikuti pembelajaran senantiasa diberi keberkahan. Mudahan dalam kita ilmu. Anak-anak, kita melanjutkan materi kita. Mari kita ingat kembali materi. Anak-anak masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa, anak? Surat Atin. Anak-anak masih ingat? Surat Atin itu ada berapa ayat? Surat Atin itu diturunkan di mana? Ya, pinter. Masih ingat ternyata ya. Kemudian surat Atin itu tergolong surat apa? Mengapa tergolong surat Makkiyah? Karena diturunkan di Mekah. Karena diturunkan di Mekah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Kalau yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka itu disebut dengan surah-surah Madaniyah. Paham ya anak-anak? Nah, sebelum kita lanjut pada materi, Pak Guru mau mengecek dulu kerapian anak-anak, kondisi anak-anak. Rapi semua ya. Siap untuk belajar ya. Ya. Anak-anak, pada pagi hari ini akan belajar di pelajaran 2. Temanya adalah mengenal nama Allah. Anak-anak tentu masih ingat ya, nama-nama Allah atau yang kita ketahui yaitu dengan sebutan Asmaul Husna ya. Itu artinya Nama-nama Allah yang baik. ya, nama-nama Allah yang baik dan indah. Anak-anak di kelas 1
kita telah mempelajari Asmaul Husna Ar-Rahim. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Tapi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini di kelas 5 itu hanya 4 saja, 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Itu yang pertama Al-Mumit, kemudian Al-Hayyu, kemudian Al-Qayyum, Al-Ahad. Jadi itu ya materi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jadi dalam pembelajaran ini tujuan kita dalam mempelajari materi ini adalah yang pertama setelah anak-anak itu mengikuti pelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu menafsirkan makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian yang kedua tujuannya adalah diharapkan siswa mampu menyimpulkan makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Kemudian yang terakhir, tujuan kita mempelajari materi ini adalah diharapkan siswa mampu mengembangkan makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Jadi itu anak-anak ya, tujuan kita pada pembelajaran materi kita pada pagi hari ini. Anak-anak, sekarang anak-anak Bapak suguhkan sebuah gambar. Di sini nanti anak-anak mengamati ya. Anak-anak mengamati isi gambar yang Bapak tampilkan di set ini. Apa isi gambar yang Bapak tampilkan ini? Silakan anak-anak ceritakan semampu anak. Jadi ada 3 gambar yang akan Bapak tampilkan di sini. Nanti semuanya mengamati, melihat, menganalisis gambar yang anak-anak lihat ya. Lihat kan gambarnya kelihatan. Jadi silakan anak-anak mengamati gambar yang ditampilkan ini dari gambar yang nomor 3, kemudian ini gambar nomor 2, kemudian ini gambar nomor 1. Silakan anak-anak amati ya gambar yang tampilkan, kemudian nanti anak-anak simpulkan. Kemudian dikaitkan dengan Asmaul Husna apa ya? Paham ya anak? Paham. Dikaitkan dengan Asmaul Husna apa? Beri waktu 5 menit buat anak-anak mengamati gambar tersebut. Jadi mulai sekarang silakan anak-anak diamati ya. Setelah pengamatan ada pertanyaan dari Pak Supri yang harus anak-anak jawab. Siap? Tepuk semangat dulu. Ya. Dari semangat, atau apa itu ngantuk nanti. Tepuk semangat. Ya, silakan diamati ya gambar satu. Ini.
Gambar 2 ini, gambar 3 ini. Tetap semangat ya, semangat ya. Belajar itu harus semangat, Semangat itu akan mengantarkan kita kepada cita-cita ya. Cukup ya, sudah selesai, waktunya sudah habis. Sekarang ini pertanyaan dari Pak Supri, nanti dijawab ya. Gambar 1 ini silakan diceritakan kajian itu masuk atau berkaitan dengan Asmaul Husna apa ya. Silakan Ulfa dulu. Gambar orang meninggal Asmaul Husna al-Mumi. Oh, tadi Ulfa sudah menjawab pertanyaan. Itu adalah gambar orang meninggal. Orang yang membawa jenazah. Dan itu katanya Ulfa berkaitan dengan Asmaul Husna al-Mumi. Betul ya anak-anak? Betul. Ya, jadi itu jawaban apa? Pengamatan bahwa itu adalah gambar yang menunjukkan orang yang sedang atau orang yang sedang membawa jenazah orang yang meninggal dunia. Dan orang itu sedang dibawa ke makam ya. Meninggal itu berkaitan dengan Asmaul Husna al-Mumit. Artinya yang maha mematikan ya. Jadi semua makhluk yang ada di bumi ini tidak bisa kekal hidup. Yang kekal abadi selamanya itu Allah. Semua makhluk hidup itu pasti akan mengalami mati. Sekarang kita lanjutkan pada pengamatan gambar yang kedua. Coba Marvel ceritakan ya Marvel. Gambar ini gambar sedang apa, kemudian berkaitan dengan Asmaul Husna apa? Menjenguk orang sakit. Pinter. Terus Wahyu yang maha hidup. Mengandung arti bahwa hidup, nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu. Oleh karena hidup atau mati dalam kekuasaan Allah Subhanahu. Semua sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan manusia adalah mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. ya, tadi itu adalah pengamatan dari Marvel, sampaikan bahwa itu gambar orang menjenguk orang sakit, atau orang sedang mendapatkan perawatan oleh dokter, itu juga jadi. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Marvel. Gambar ini berkaitan dengan Asmaul Husna ya. Jadi Allah yang maha menghidupkan. Jadi yang menjamin hidup, yang menjamin rezeki makhluk itu adalah Allah. Jadi tidak mesti orang yang sakit itu dan langsung meninggal. Karena hidup dan mati itu dalam kekuasaan Allah. Walaupun mungkin orang itu mengalami kecelakaan, tetapi kalau Allah masih menghendaki sehat, maka itu tetap sehat. Itu ya Marvel. Kasih hapus dulu sama Marvel. Sekarang kita masuk di
Gambar yang tiga. Anak sudah mengamati gambar tiga ini. Coba siapa yang mau menyampaikan dulu pengamatannya di gambar tiga ini. Pak. Siapa? Aku. Ulfa. Marvel. Oh, Marvel. Coba Marvel. Merapikan tempat tidur. Karena Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada para yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri. Didirikan sejak kelahiran bila harus sudah dapat sendiri hal-hal tertentunya merapikan tempat tidur, menyiapkan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan untuk tempat sekolah dan sebagainya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha Tuhan yang berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Oh, Syafrul sama Marvel. Ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Qayyum. Jadi di situ ada gambar yang menunjukkan bahwa di situ ada anak-anak yang merapikan tempat tidurnya sendiri, bisa melakukan segala sesuatu dengan mandiri. Nah, Al-Qayyum itu adalah Asmaul Husna yang artinya maha berdiri sendiri. Jadi Allah itu maha berdiri tanpa ada bantuan dari yang lain. Nah, dari Asmaul Husna itu bisa kita petik pelajaran, bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa kita hidup itu jangan sampai tergantung kepada orang lain, ya. Berusaha belajar hidup mandiri, belajar merapikan tempat tidur sendiri, belajar mandi sendiri, belajar membantu menyapu, membersihkan rumah, kamar sendiri. Mengapa? Karena kita tidak boleh menggantungkan kepada orang lain. Kalau bisa kita memberikan bantuan kepada orang lain, jangan kita menggantungkan diri kepada orang lain. Nah, kita harus belajar mandiri. Paham ya anak-anak? Ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi kita ini. Pak Guru akan menampilkan sebuah gambar makhluk hidup. Anak-anak, bila kita ingin tahu sesuatu, maka kita harus tahu nama makhluk itu terlebih dahulu. Atau kalau kita ingin mengenal sesuatu, maka kita harus tahu namanya, ya. Kalau kita nggak tahu namanya, maka kita tidak akan mengenalnya. Sekarang anak coba dilihat sini, diamati. Ini gambar apa, anak-anak? Kucing. Nah, lihat sini anak-anak. Mengapa kita kok tahu ini kucing? Tahu ini adalah hewan kucing karena kita tahu nama ini namanya adalah kucing.
Maka kita kenal dengan ini karena kita tahu namanya. Kemudian jagung. Kita tahu tumbuhan nama jagung karena kita tahu namanya ini adalah jagung. Dan ini juga lebah. Kita tahu ini karena ini namanya adalah lebah tawon. Demikian juga burung. Kita tahu nama burung karena kita tahu, kita kenal namanya adalah burung. Dan juga yang terakhir adalah tumbuhan yang namanya genjer. Kita tahu tumbuhan namanya genjer karena kita tahu namanya adalah genjer. Jadi anak-anak, ini artinya apa? Kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita juga harus tahu nama-namanya. Ya anak-anak? Ya. Jadi kita mengenal Allah itu melalui Asmaul Husna, ya anak-anak. Jadi Asmaul Husna yang kita pelajari di kelas 5 ini 4 saja, hanya 4. Yang pertama itu adalah Al-Mumit. Alsa, Al-Mumit apa artinya? Maha mematikan. Yang maha mematikan. Nah, jadi Al-Mumit itu yang maha mematikan. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185 bahwa setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi semua makhluk hidup dunia ini, baik itu hewan, manusia, hewan, dan tumbuhan, itu akan mengalami mati, ya. Di dunia ini tidak ada yang kekal, ya. Tidak ada yang abadi, pasti akan mengalami mati. Yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu. Ahmad Prasetyo, apa artinya Al-Hayyu? Yang maha hidup. Yang maha hidup, pinter. Di Al-Hayyu itu artinya yang maha hidup. Itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Jadi Allah itu yang maha hidup selama-lamanya. Kemudian yang ketiga Asmaul Husna Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum? Yang maha berdiri sendiri. Yang maha berdiri sendiri. Ya. Disebutkan juga dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 2. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang keempat, apa artinya Al-Ahad? Yang Maha Esa atau Maha Tunggal. Artinya apa? Tidak ada bagi Allah. Tidak ada Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Anak-anak, kemarin anak-anak sudah diberi materi ya. Materi yang hari ini Bapak sampaikan yaitu tentang Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sekarang Pak Supri ingin tahu anak-anak itu mempresentasikan materi yang Bapak sampaikan
itu satu-satu ya. Ada Asmaul Husna Al-Mumit, nanti disampaikan sama kelompoknya kelompok salsa ya. Kemudian Al-Hayu nanti disampaikan sama Ufa ya. Terus Al-Qayyum sama Marvel ya. Kemudian Al-Ahad disampaikan sama Oh, kita langsung saja ya. Silakan untuk materi yang pertama itu Asmaul Husna Al-Mumit. Silakan calsa ya. Disampaikan supaya teman-temannya itu tahu materi Asmaul Husna Al-Mumit. Kandungan Asmaul Husna Al-Mumit atau makna Asmaul Husna Al-Mumit. Silakan salsa. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang Asmaul Husna Al-Mumit. Asmaul Husna Al-Mumit Subhanahu wa ta'ala yang beribadah pasti mati. Manusia kematian suatu kitab tapi bila kita bahagia maka kita beri batak maksudnya misalnya rajin belajar kita patuh dan hormat kepada orang tua dan yang dilarang oleh dan Rasulnya Rasulnya menjadinya berkali dan menyakiti orang lain biasa Subhanahu wa ta'ala. Ya tadi yang telah sampaikan oleh Safa ya materi ini yang pertama Al-Mumit. Kasih plus sama selesai. Ya, tadi materi sudah disampaikan semua secara bergantian oleh anak-anak. Anak-anak bisa ambil ataupun bisa menerima sampaikan oleh teman. Jadi Asmaul Husna yang anak sampaikan tadi bisa menjadi sebuah pelajaran semua. Itu Asmaul Husna Al-Mumit, Asmaul Husna Al-Asmaul Al-Hayyu, Asmaul Husna Al-Ahad dijadikan sebuah pelajaran dalam hidup ini. Anak-anak, cukupkan untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Mari kita refleksikan materi yang telah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Anak-anak, yang kita pelajari hari ini tentang apa? Ya, tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna apa saja? Al-Ahad itu artinya apa?
menunggang. Al-Hayyu itu apa artinya? Hayu yang Al-Qayyum apa artinya anak? Al-Qayyum apa artinya anak? Al-Mumit apa artinya anak? Dan anak hari ini belajarnya sungguh-sungguh memperhatikan sehingga anak-anak itu bisa menerima dengan. Kalau anak-anak itu mencuci sendiri, merapikan kamar sendiri itu makan sendiri. berkaitan dengan asmaul husna. Apa anak-anak? Al-Qayyum itu materi ini mudah-mudahan hari ini semua mudah-mudahan senantiasa diberikan ilmu yang barokah, ilmu barokah yang manfaat, diberikan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan atau mengikuti pelajaran berikutnya ya. Di materi kita untuk minggu berikutnya adalah kitab Allah. Masih ingat yang anak? Ada berapa kitab Allah yang masih ada 4 ya. Dalam materi kita ini di pertemuan minggu depan. Menyimpulkan, kita sama-sama menyimpulkan pada hari ini materi kita pada hari ini apa yang telah kita pelajari, materi kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah yang pertama itu umat Islam wajib mengenal asmaul husna ya. Kemudian yang kedua Allah itu dapat Subhanahu wa ta'ala asmaul husna. Yang ketiga al-mumit al-hayyu itu adalah bagian dari asmaul husna. Jumlahnya karena asmaul husna itu jumlahnya ada 99 dan kita hanya mempelajari. Kemudian yang keempat al-mumit arti maha mematikan. Yang kelima al-hayyu mengandung arti maha hidup. Yang keenam al-qayyum mengandung arti maha berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir al-ahad mengandung arti yang maha esa. Nah, itu ada kesempatan dari ini. Mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan. Mari kita bersama-sama belajar kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana Nah, cukup sekian apa yang Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya minta maaf. Mari kita akhiri dengan membaca lafaz alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.